Priscilia menahan amarahnya, mengerucutkan bibir, dan berkata, "Ibu memintamu kembali ke rumah." Dia mendapat jimat dari gereja sebelum dia datang ke Amerika. Dia ingin menyerahkannya pada kakak ipar. Randy hendak mengatakan sesuatu, tapi Putri Bramasta meremas tangannya dan berkata, "Ayo kita kembali dan menghabiskan waktu bersama keluarga kita. Terlepas dari apakah kamu mau menerima pesona ibu atau tidak, aku tetap menginginkannya." Putri Bramasta tidak religius, tapi Mama Randy religius. Pesona yang didapatnya tentu menjadi berkah bagi generasi muda. Dia harus menerima niat baiknya. "Aku baik-baik saja dengan itu. Randy pasti akan mendengarkannya." Dia tampaknya memiliki ambang batas yang lebih tinggi dan toleransi terhadap Putri Bramasta. "Kakak ipar, kebencianku terhadap kakakku semakin meningkat." Priscilia melangkah maju untuk menggendong Putri Bramasta dan menatap Randy dengan ketidakpuasan. "Dia tidak pernah peduli padaku sekarang. Sebelum Randy menikah, selain pekerjaannya, urusan Priscilia adalah hal yang paling berarti bagi Randy. Priscilia seringkali membuat masalah, dan apapun itu, Randy seringkali harus membereskan kekacauannya untuknya. Saat-saat itu, sepertinya menyenangkan bagi Randy untuk membereskan kekacauannya. Jadi Priscilia juga bersenang-senang menciptakan lebih banyak masalah untuknya. Kakak laki-lakinya yang dingin benar-benar seperti balok es di luar pekerjaan. Jika dia tidak menciptakan kesenangan untuknya di waktu luangnya, dia mungkin akan bosan sampai mati. Namun, hal tersebut berubah setelah Randy menikah. Setelah menikah dengan Putri Bramasta, perhatian Randy tak lagi tertuju pada Priscilia. Semua perhatiannya, selain pekerjaan, beralih ke Putri Bramasta. Dia jauh lebih perhatian pada Putri Bramasta dibandingkan pada Priscilia. Berpikir bahwa gangguan dinginnya tidak lagi memperhatikannya, Priscilia pun terkadang merasa cemburu. Tapi ketika dia memikirkannya lagi, tanpa kakaknya yang dingin, dia masih memiliki Agam. Meskipun Agam tidak pernah tahu bagaimana bersikap baik kepada wanita, dia perlahan bisa membimbingnya. Temperamen Agam sekarang jauh lebih baik dibandingkan dulu. Suatu malam, ketika dia sedang tidur, dia secara tidak sengaja menendang Agam dari tempat tidur. Jarang sekali Agam tidak kehilangan kesabaran. Dia naik ke tempat tidur dan terus tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Jika itu adalah Agam yang pemarah di masa lalu, dia mungkin akan mengangkatnya dan melemparkannya keluar jendela. "Apakah Agam memperlakukanmu dengan baik?" Memang Randy mengalihkan topik pembicaraan ke Agam. Dalam ketakutannya, Priscilia sudah dewasa, jadi dia tidak bisa melindunginya sepanjang waktu seperti sebelumnya. Sekarang dia telah dewasa dan berkencan dengan Agam, tentu saja, Agam akan merawatnya dengan baik. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk mengkhawatirkannya. Tentu saja, ini hanya mengacu pada membereskan kekacauan Priscilia. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Priscilia, Randy akan bereaksi lebih cepat dari siapapun. "Apakah Agam pernah memperlakukanku dengan baik?" Kalau soal Agam, Priscilia merasa semanis madu, tapi dia tidak pernah mau mengakuinya. Setelah kecelakaan Putri Bramasta, keluarganya kembali ke Amerika Serikat. Agam tidak bisa tinggal lama karena status militer dan pekerjaannya, jadi dia kembali setelah beberapa hari. Kini, sudah hampir 3 bulan Priscilia tidak bertemu Agam. Terkadang, dia sangat merindukannya sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari. Begitu banyak malam yang tak terhitung jumlahnya, dia melakukan obrolan video di ponselnya dengan Agam di bawah selimut, untuk menghilangkan rasa sakitnya karena merindukannya. Namun, si brengsek Agam bisa tertidur saat mereka mengobrol. "Priscilia, bukannya aku ingin memuji Agam, tapi dia sangat peduli padamu. Ada pepatah yang mengatakan, penonton melihat lebih banyak permainan." Priscilia dan Agam berpacaran,
jadi mereka tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Namun, Putri Bramasta, sebagai pengamat, dapat melihatnya dengan jelas. Begitu pula dengan hubungan Putri Bramasta dan Randy, Putri Bramasta juga tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Tapi sebagai pengamat, Priscilia bisa melihat dengan jelas. Kakak ipar, menurutmu apakah dia peduli padaku? Priscilia mengusap kepalanya di bahu Putri Bramasta dan terkikik. Katakan padaku, bagaimana dia peduli padaku? Priscilia selalu bersemangat dan berpikiran terbuka. Dia sangat menyukai Agam, dan selalu merahasiakannya seolah-olah dia khawatir orang lain tidak akan mengetahuinya. Namun, dia tidak bisa melihat betapa baiknya Agam melakukannya, jadi sangat menyenangkan baginya untuk mendengar sedikit dari sudut pandang orang lain. Dia selalu memperhatikan urusanmu. Dia peduli padamu dan mencintaimu. Saat kamu menghadapi masalah, dia selalu menjadi orang pertama yang menonjol. Suara Putri Bramasta secara alami lembut dan lembut. Saat dia perlahan-lahan berbicara tentang kebaikan Agam kepada Priscilia, Priscilia begitu tersentuh dengan kata-katanya. Kakak ipar, jalan-jalanlah dengan kakakku. Aku akan menelepon Agam sekarang, kata Priscilia sambil pergi. Sialan Agam, apa hebatnya pria ini? Hidupnya kini tak berdaya didedikasikan untuk Agam. Saat orang lain memujinya, yang dia inginkan hanyalah mendengar suara Agam. Priscilia gadis yang baik, Putri Bramasta berseru dari lubuk hatinya. Dia telah mengalami perubahan drastis dalam latar belakang keluarganya, tapi dia tetap baik dan hidup bahagia. Dia selalu lucu di keluarganya. Kamu juga baik, kata Randy. Keindahan ada di mata yang melihatnya. Beberapa orang mungkin terlihat lebih cantik dan lembut daripada Putri Bramasta, tapi tidak ada wanita lain yang bisa menarik perhatian Randy. Dia sangat mengingat Putri Bramasta meski baru bertemu dengannya setahun yang lalu. Kali kedua mereka bertemu, dia justru memaksa pasangan kencan buta Putri Bramasta untuk pergi dan menggantikannya. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Randy Sanjaya. Saya akan menerima pujian Anda dengan hati terbuka, jawab Putri Bramasta berseri-seri. Cara Putri Bramasta mengatakan, Tuan Randy Sanjaya, terdengar agak nakal dan malu-malu dan Randy menyukainya. Saat dia mendengar dia memanggilnya seperti itu, tanpa sadar senyuman tipis muncul di wajah Randy. Itu adalah senyuman yang tulus. Dia menjawab, Nyonya Randy Sanjaya, sebutkan nama saya lagi. Putri Bramasta tertegun dan dia bertanya, siapa namanya? Bagaimana menurut Anda, Nyonya Randy Sanjaya? Dia sudah memanggilnya Nyonya Randy Sanjaya. Bukankah seharusnya dia juga memanggilnya Tuan Randy Sanjaya sebagai balasannya? Tuan Randy Sanjaya, jika Anda tidak memberitahu saya, bagaimana saya bisa tahu? Putri Bramasta menjilat bibirnya dan terkekeh. Dia adalah Tuan Randy Sanjaya. Dia adalah Nyonya Randy Sanjayanya. Kamu benar-benar tidak tahu. Randy meraihnya dan memegangi wajahnya. Sepertinya dia siap untuk segera menciumnya jika dia terus bertingkah nakal. Aku benar-benar tidak tahu. Putri Bramasta tersenyum main-main. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Randy menciumnya. Putri Bramasta tidak menghindarinya atau menolak rayuannya, tapi dia membalas ciuman Randy dengan penuh semangat. Namun, saat dia mulai, dia melepaskannya. Melihat mata Putri Bramasta yang sedih, Randy membelai bibir merah mudanya dan berkata sambil terkekeh, kamu masih sangat lemah. Jalan kita masih panjang. Putri Bramasta tidak tahu harus berkata apa. Kapan pria ini menjadi begitu jahat? Dia bahkan mengolok-oloknya. Putri Bramasta mengangkat tinjunya dan meninju dadanya. Kamu sangat menyebalkan. Apa? Menyebalkan? Randy meraih tinjunya dan menyeringai. Tapi aku merasa kamu sangat menikmati ciumanku sekarang. Putri Bramasta kembali terdiam.
Dia memang menyukai ciumannya, tapi dia sangat pemalu. Itu sudah cukup bagi mereka untuk menyimpan pemikiran sebenarnya untuk diri mereka sendiri. Jadi mengapa dia harus mengungkapkannya? Apakah dia sengaja ingin mengejeknya? Sudah menikah bertahun-tahun, wajah Putri Bramasta masih tersipu. Melihat ekspresi malunya, suasana hati Randy menjadi gembira dan dia tertawa terbahak-bahak. Randy selalu dilindungi undang-undang. Dia tidak akan mengungkapkan perasaannya dengan mudah, baik itu kemarahan maupun kebahagiaan. Dengan kata lain, tidak peduli dia senang atau sedih, semua orang akan berpikir bahwa dia sombong dan sulit untuk didekati. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.